Oke guys, hari ini jadwal saya adalah jadwal latihan BJJ dengan Nogi. Jadi latihan BJJ Nogi itu sedikit berbeda dengan kalau kita latihan BJJ Gi. BJJ Gi yang kita pakai adalah menggunakan baju Brazilian Jiu-Jitsu Gi. Jadi ada pakai Gi lengkap atasan bawahan dengan belt. Itu kalau Anda berlatih BJJ Gi. Kalau Anda berlatih BJJ Nogi yang kita pakai adalah kaos rash guard seperti yang saya pakai saat ini. Dan untuk bawahannya yang kita pakai adalah menggunakan celana MMA atau menggunakan celana ketat ya, bahannya sama seperti rash guard, Sparks kalau kita bilang. Jadi celana untuk MMA atau celana yang dipakai untuk BJJ Nogi itu sebetulnya seperti celana olahraga pada umumnya, tetapi ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Jadi Anda harus pahami dulu. Jangan pernah Anda berlatih MMA atau Anda berlatih BJJ Nogi dengan menggunakan celana olahraga biasa yang seperti ada kantongnya. Kenapa ada kantongnya? Tidak boleh di BJJ Nogi karena ada kantong berbahaya, bisa nyangkut, jari-jari bisa nyangkut, kaki bisa nyangkut, jadi ada resiko untuk mencederai diri sendiri atau mencederai lawan, ya kan? Jadi juga bisa juga kecantol, ya akhirnya gampang sekali untuk sobek celana Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk celana MMA itu pasti tidak ada aksesoris apapun. Aksesorisnya maksudnya gimana? Umumnya celana olahraga itu masih ada resleting, mungkin ada kancing atau mungkin ada aksesoris plastik ataupun metal di situ, dan itu bisa membahayakan. Kenapa? Karena kalau kita lagi sparring BJJ itu posisi badan kita bisa mungkin perut kita ada di kepala lawan atau pinggang kita kena kepala lawan atau hal-hal yang lainnya. Posisi-posisi itu memungkinkan terjadinya cedera. Misalkan apa? Kena resleting, kena pipi atau kena kuku atau kena jari-jari atau dan sebagainya, itu bisa mencederai teman latihan Anda. Jadi itu tidak boleh dikenakan kalau ada aksesoris-aksesoris seperti tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk celana MMA pada umumnya di bagian tengahnya itu ada bagian lapisan elastis yang tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mudah sobek. Kalau Anda menggunakan celana lari, misalkan Anda pakai untuk latihan BJJ, bisa enggak? Ya bisa, tetapi tidak akan optimal. Kenapa? Kalau untuk celana MMA pada umumnya, contohnya seperti ini. Seperti ini misalkan. Di bagian tengahnya itu ada lapisan yang elastis seperti ini. Jadi ini lapisannya elastis. Ini kalau kita tarik, dia akan molor, akan stretch, bukan sobek. Nah, kalau kalian bahannya full dari bahan-bahan kain biasa, ditarik biasanya akan gampang sekali sobek di area di bagian tengah selangkangan terutama. Jadi Anda perlu mencari celana yang ada bagian elastis di dalamnya. Dan hari ini saya juga mau buka paket saya barusan pesan barang. Jadi ini bukan endorse, tapi saya memang pesan barang. Saya beli barang dari Tokopedia, kemarin ada promo 12-12 ya kan. Saya barusan beli satu celana dari Rash Guard. Seperti apa? Kita lihat nih. Jadi kalau kita bilangin mengenai celana-celana MMA atau pakaian-pakaian untuk MMA atau untuk latihan Brazilian Jiu-Jitsu, sebetulnya banyak produk-produk lokal yang bisa Anda pakai dan kualitasnya banyak juga yang bagus. Salah satu yang saya sudah langganan ya Rash Guard ini salah satunya. Ini saya sudah berlangganan cukup lama. Kenapa? Karena dari awal saya mulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu tahun 2009 itu yang namanya celana MMA itu barangnya sulit sekali didapat. Adapun itu harus import, harganya luar biasa mahal pada waktu itu. Sampai sekarang pun ya produk import tetap mahal. Jadi kalau kita bisa punya produk lokal dengan kualitas yang bagus, menurut saya why not? Karena Anda pakai pakaian ini untuk latihan kok. Anda bukan untuk fashion show, meskipun ya tetap aja nilai-nilai fashion itu tetap perlu Anda pahami, tetap itu akan ada ya kan, pakainya bagus apa enggak, tapi secara kualitas, secara manfaat pemakaian ya produk lokal itu sebetulnya sangat-sangat mumpuni untuk itu. Ini kita lihat sama-sama nih. Ini produknya yang tipe yang baru dari Rash Guard. Nice. Ini gambarnya Oni. Oke. Nice. Good. Nah, yang saya suka itu desainnya biasanya dia tuh simple desainnya. Yang pertama satu desainnya simple, yang kedua bahannya ini Anda
bahannya itu bahan yang di print. Oke, kita akan nemuin nanti ada beberapa celana MMA malah punyanya luar negeri, itu bahannya bukan di print, tetapi bahannya pakai bahan seperti sablon. Sablon itu oke, tetapi kalau Anda pakai untuk latihan BJJ yang kena keringat, Anda kena banyak gesekan, itu tidak lama umurnya, pasti merotol. Saya punya beberapa merek yang punyanya luar negeri dengan seperti itu, sistemnya sistem sablon, itu umurnya nggak lama, di bawah 1 tahun sablonnya udah habis, merotoli semua. Sedangkan yang ini karena ini di print, dia tidak akan hilang gambarnya. Dia Anda gesek-gesek, kena macam-macam, dicuci, Anda tidak perlu pusing ya kan, tidak akan hilang gambarnya. Bagian tengahnya juga sudah ada lapisan seperti ini, ada lapisan kain yang elastis di tengahnya, jadi Anda tidak gampang untuk sobek. Oke, tidak ada aksesoris metal juga di sini, nggak ada metal, nggak ada kancing, nggak ada apa-apa. Ya kan, dan sistemnya untuk yang di tengah pakai sistemnya seperti ini, pakai velcro, jadi crack seperti ini, aman. Anda pakai juga tentunya akan sangat nyaman. Oke, saya sudah berlangganan ini dari awal saya latihan BJJ tahun 2010 kayaknya, mulai ada produk yang pertama, dan hebatnya produk yang saya beli tahun 2010 sampai sekarang masih bisa saya pakai sampai hari ini guys. Oke, amazing buat saya kalau beli produk lokal. Kalau memang ada produk lokal yang berkualitas ya why not, gak selalu kita harus pakai produk-produk luar ya kan. Oke guys, nanti kita coba nanti malam hasilnya pakainya seperti apa, kita lihat nanti. Oke guys, dan kita baru selesai sparring tadi, selesai kelas ini semua sudah pada pulang. Celana dari Rusgat sudah saya pakai buat sparring, sudah saya pakai buat latihan hari ini. Dan menurut saya sama seperti produk-produk Rusgat yang sebelumnya, kualitasnya oke, pemakaiannya enak, size-nya itu pas, jadi bukan yang terlalu panjang. Saya dulu punya celana MMA punya luar negeri. Dan menurut saya agak sedikit terlalu panjang, kayak kita nggak bisa ngomong size-nya bener untuk size ukuran pinggangnya betul memang, tapi panjangnya untuk tinggi badan Asia menurut saya sedikit terlalu panjang sampai di lutut, kurang nyaman sih menurut saya. Kira saya sendiri udah punya celana itu punya 4 atau 5 item sudah yang saya punya ya kan, ya memang kok banyak ya, memang saya latihan tiap hari. Kalau Anda mungkin yang hobi pada umumnya ya Anda latihan kan mungkin cuma seminggu 2 kali 3 kali. Saya kebetulan saya melatih, jadi saya pribadi saya hampir setiap hari latihan BJJ. Jadi ya otomatis saya butuh sedikit lebih banyak pakaian. Oke, tapi ya memang di sisi lain kalau banyak pakaian yang Anda punya ya otomatis juga Anda harus cucinya lebih banyak. Untungnya saya punya mesin cuci, kalau enggak ya lumayan Anda cuci pakaian segitu banyaknya. Oke guys, jadi kalau Anda mau cari celana MMA, Anda mau cari celana untuk BJJ, Anda juga mungkin Anda butuh Rusgat. Ya Rusgat dia juga ada produk, Anda mungkin butuh celana untuk yang spats, celana panjang yang banyak seperti bahan Rusgat itu juga ada. Anda cari di Topet, ada toko namanya Rusgat. Oke, bisa cari di situ. Helps produk lokal semua bisa berkembang, produknya lebih banyak, lebih bagus lagi untuk produk-produk berikutnya. Oke guys, keep on training, see you on the mat. Os.